siapa yang ulang tahun lu pada tepuk tangan semuanya. Enggak, Anda tuh nggak pernah merasakan berdiri di sini nggak ada apa-apa ditepokin tuh aneh loh. Manggil burung kagak, ulang tahun kagak, ditepokin. Saya akan mengundang seorang bintang tamu, langsung saja bintang tamu saya ini adalah artis sinetron, ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda. Dan katanya dia mau berhenti untuk menjadi seorang artis. Dan sekarang dia kesini membawa anaknya. Langsung aja, ini adalah Marshanda dan Sienna. Wow. Lucu banget. Halo Mas Dedi, hai semuanya. Lucu banget. Terima kasih. Lucu banget, melotot. Lucu banget. Halo. Aku namanya Sienna. Luar biasa ya. Anda lihat tuh ya, kalau dia apa putih banget gitu ya. Putih kecil, dia bayang kalau putih kecil begini. Oh. Aduh. Dia suka teriak-teriak emang kalau tempat rame. Iya. Dia seneng banget kalau tempat rame emang. Ini kenapa bisa kayak bule gitu? Karena dari omaku sih. Dari oma. Aduh, kamu tuh kayak malaikat. Terima kasih. Bener kayak malaikat. Waktu Billy kecil kayak kelelawar soalnya. Oh, om yang itu. Kasian banget om dibilang kayak kelelawar. Hai. Halo. Sienna, apa kabar? Baik. Sienna. Waduh. Pakai kaos kaki. Iya, kan sepatunya tadi baru dicobain. Ternyata udah pada kekecilan. Udah pada kekecilan. Iya, pakai sepatu. Jadi nggak pakai sepatu, artis macam apa kamu? Iya gitu. Iya. Oke. Ini. Aku suka bilangnya ini teriak-teriak Mariah Carey. Oh, teriak Mariah Carey. Karena kan dia bisa teriak di nada yang lebih rendah, tapi nggak tahu kenapa dia milihnya tinggi banget gitu. Iya, bener. Inilah ya, segala sesuatu yang kecil itu menarik. Coba Apa cinta? Tepuk tangan. wah, tepuk tangan buat Sienna-nya sekali lagi. Nih, kalau kecil ya teriak, kita tuh ketawa. Coba Tiko segede Tiko teriak gini, kayak orang gila. Oke, ini namanya Sienna ya, Sienna. Oh, ini terinspirasi dari film katanya, pemain film. Iya, jadi Sienna Miller. Sienna Miller. Aku tuh suka sama kata-kata nama Sienna-nya itu aku suka. Kenapa? Menurut aku bagus banget. Ya, itu kan menurut kamu. Iya makanya, kan ini anakku. Oh iya. Iya. Nah terus ada juga kota di Italia namanya Siena, dan itu katanya kotanya indah banget. Jadi ya tau lah anakku namanya Siena, dari dulu udah direncanain kayak gitu. Kalau cowok gimana? Belum tahu. Belum kepikiran sampai sekarang. Kenapa nggak nama yang lain gitu? Misalnya kan banyak pemain film atau film Scarlett tuh, panggilannya Sekar. Daripada dipanggil Lelet. Lelet gitu ya. Senang sekali gitu. Seneng ya ini dari kecil saja sudah sadar kamera. Mungkin besarnya bisa jadi apa ya? Apa saya lagi bingung. Mau bilang jadi artis tapi kamu mau berhenti katanya jadi artis. Enggak. Apa lihat-lihat Om? Kata siapa? Seram. Om, kata siapa mau berhenti? Tadi katanya saya dengar gosip katanya kamu mau berubah haluan. Oh, berubah haluan? Berubah haluan katanya. Tapi nanti saya mau tahu. Ini umurnya berapa dulu nih Sienna nih? Sienna sekarang 7 bulan. 7 bulan? Wah, umurnya 7 bulan. Mas Chandra umurnya berapa? Saya 24. 24, 7. Hai sayang, gimana rasanya punya anak? Kamu gimana rasanya punya emak kayak gini? Mas Chandra gimana rasanya begitu punya anak, gimana rasanya? Senang banget. Jadi sebenarnya sebelum hamil tuh aku ngerasa jujur saya ya. Sebelum hamil jujur. Sebelum hamil tuh ngerasa kalau aku hamil nih siap nggak ya jadi ibu gitu. Terus? Soalnya hamilnya di luar rencana. Rumah hamilnya di luar rencana? Iya. Nggak kamu laporin polisi itu orang? Maksudnya setahun pas setelah nikah tuh ya technically
belum mau jadi ibu gitu. Belum mau jadi ibu. Nah, terus ternyata hamil. Jangan di luar rencana dong kalau dibuat mah. Kan ada prosesnya. Iya. Ya begitu, aduh ya begitulah ya Iya. pokoknya ya. Kalau tidak ada prosesnya tiba-tiba hamil, itu baru di luar rencana. Kalau Anda menikmati prosesnya tidak di luar rencana. Nah terus ya pokoknya gitu kan. Begitu hamil aku ngerasa ya ternyata Tuhan Allah tuh udah percaya aku jadi seorang ibu. Wah. Itu rasanya luar biasa. Sudah dititipi oleh Tuhan ya. Iya, jadi ngerasa ya memang up and down yang pernah aku alami ya untuk aku jadi ibu. Oke. Terus katanya Mas Yana ini ngurus anaknya sendiri. Iya. Tidak pakai babysitter. Enggak. Kenapa tidak pakai babysitter? Sebenarnya sempat ada babysitter selama sebulan waktu itu dari usia umur 2 bulan sampai 3 bulan kalau nggak salah. Cuman aku minta dia keluar bukan karena orangnya nggak baik, bukan karena kerjaannya nggak bagus, dia orangnya baik dan kerjaannya bagus banget. Tapi ternyata aku nemuin bahwa aku lebih nyaman ngurus Sienna sendiri. Jadi aku pengen kalau ya Sienna nangis orang yang dia cari tuh aku. Oke. Yang dia paling nyaman tuh aku. Gitu. Ya, biar lebih dekat dengan ibunya ya, Iya. biar gimana pun ya. Saya suka sekali kalau tidak pakai babysitter karena kan biar bagaimanapun ibu. Saya pernah ya kemarin saya lagi makan di restoran nih beneran nih. Bapak, ibu dan sebagainya, anaknya ada anaknya dua di meja yang terpisah dengan babysitternya. Bahkan nggak diurus sama orang tuanya gitu. Terus saya lagi makan sama teman saya nanya, tuh lihat ya ampun anaknya kesian amat. Padahal mejanya di samping saya. Terus saya bilang, iya kan anaknya babysitter. Terus orang-orang itu pada nengok ke saya. Saya bukan nyari masalah loh, saya bawa masalah itu udah. Tapi Marsyanda katanya kamu tidak memberikan ASI, kenapa? Jadi aku tuh udah cek ke dokter, udah minum vitamin, makan sayur katuk, udah pakai breast pump semua usaha lah gitu dan kayaknya memang jaringan ASI aku tuh sepertinya nggak produksi. Tidak produksi, because? Soalnya ya itu dia memang ada beberapa orang yang seperti itu tapi sangat jarang banget case seperti itu. Oke, bukan karena tidak mau ya? Bukan, karena aku tidak berusaha produksi. banget. Oke. Aku bisa banget sampai Sienna 3 bulan, 5 bulan aku berusaha terus. Ini Jadi sesar atau normal? Sesar, oke. Terus aku akhirnya donor ASI dari saudara. Donor ASI dari saudara? Apa tuh maksud donor ASI? Jadi saudaraku juga baru punya anak, ya umurnya sama kayak Sienna, anaknya, terus udah gitu dia juga pompain ASInya untuk Sienna. Oh ya? Terus setiap sebulan sekali atau seminggu sekali lah ya nggak tentu, aku ke rumahnya dia, aku ambil ASInya dia untuk Sienna. Gitu. Nah, selain itu pakai formula? Iya. Oh jadi gabungan formula dan ASInya. Oh oke. Jadi ada donor ASI ya sekarang ya? Iya. Okay. Dan memang banyak sih sekarang kayak gitu. Memang banyak. Terus kalau suami gimana? Ben gimana? Ngurusin Sienna juga nggak? Ben ngurusin Sienna juga dan aku seneng banget karena Ben sangat mau terlibat banget untuk ngurusin Sienna. Dia kadang-kadang mandiin. Iya. Kalau misalnya aku pagi-pagi pilates gitu ya, misalnya Muay Thai, karena kan pengen ngurusin badan juga ya secara habis lahiran gitu ya. Dan terus Ben pagi-pagi mandiin Sienna. Kayak gitu. Wah. Iya gitu. Terus apa lagi ya? Suapin Sienna juga. Suapin Sienna. Ya, kan Sienna baru mulai makan. Kalau Ben ngurusin Sienna, kamu diurus siapa dong? Ya diurus diriku sendiri. Oh iya ya kan pertanyaan yang benar itu. Nah ini ada foto-fotonya tuh. Oh iya. Pengennya sebenarnya punya anak perempuan atau cowok sih? Wow. Ayah, Sienna, Nah, ibu. waktu kecil. Pengennya punya anak cowok. Ayo kita bobo. Ayo kita bobo. Ayo kita bobo. Ayo kita bobo. Jadi kalau ditanya pas hamil itu maunya punya anak cewek atau cowok? Aku selalu bilang apa aja terserah. Tapi kalau ditanya jujur, secretly kayaknya lebih kerasa pengen cewek. Terus begitu dikasih cewek, aku seneng banget. Betul. Tapi ya kalau misalnya dikasih cowok juga yang gak sedih lah, bersyukur juga. Oke, bisa dandan-dandanin ya, lucu ya. Lucu dan gak tau lebih kerasa kayak emotionally feel like mungkin sama-sama perempuan ya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Fenomena sosial media yang begitu luar biasa membuat Anda begitu terikat dengan gadget-gadget yang sekarang ada di tangan Anda. Mungkin Anda nonton TV sambil mengecek gadget Anda, BBM dengan teman Anda, dan sebagainya. Makan pun kadang-kadang tidak bisa lepas. Seperti saya bilang, saya pernah melihat seorang keluarga yang sedang makan,
Tapi mereka lebih sibuk dengan gadgetnya dibandingkan dengan anaknya. Anaknya sama babysitternya, mereka lebih dekat dengan gadget-gadget yang ada di tangannya. Well, it's a choice, pilihan hidup Anda. Anda ingin lebih dekat dengan orang-orang yang mungkin nanti kalau sudah besar akan melupakan Anda, karena Anda melupakan mereka pada saat ini, atau Anda lebih tertarik berhubungan dengan gadget-gadget yang sebentar juga akan rusak. That's the questions of life. Marsyanda. Marsyanda, khusus buat kamu pertanyaan saya dibikinnya sangat amat sederhana, tidak menyakiti. Biasanya bisa gitu, kenapa? Ya soalnya kamu wanita baik-baik. Yang bener. Jadi saya nanyanya juga baik-baik. Oh gitu, baik Langsung sekali. ya. Oke. Saya merasa menjadi ibu yang tidak baik apabila saya misalnya Sienna nangis jam 3 pagi, terus saya menunggu 40 detik untuk melek dan bangun dan bikinin susu. Karena saya ngantuk banget. Beneran. 40 detik. Iya. Saya ngantuk banget, tapi sebentar aja udah gitu, dia udah kehausan. Terus Anda ngitung itu, 1. Ya, maksudnya nggak nyampe semenit lah. Iya. Saya udah kesian banget. Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Saya kan kesian, dia udah aus gitu kan. Jadi, udah aus, dia kayak dia nggak bisa ngomong. Aku aus. Itu Dia bukan nggak- ibu yang baik. Ya kayak tega banget sih lo, ya Allah. Kan cuma 40 detik. Ya tapi kan dia udah aus, dia udah usah. Siapa tahu dari sebelum aku udah sadar kebangun, dia udah nangis dulu, dan aku baru bangunnya setelah dia nangis 1 menit misalnya gitu. Oh iya. Nah, Oke. Ya. 40 detik waktu yang berharga sekali ya dalam hidup. Benar-benar. Suami saya tidak pernah tahu kalau saya pernah. Nggak ada, dia tahu semua. Ah, masa? Iya. Dia tidak pernah. Apaan sih lagunya ini tegang banget. Ayo, Oke. cepat. Suami Iya, saya tidak tahu. Saya pernah jailin teman SD dengan naruh kecoa dalam tasnya. Udah itu. Dia udah tahu semuanya. Udah gitu doang. Iya, dia tahu. Udah asik banget ini Bu ya. Jadi udah tahu semuanya. Kalau waktu bisa saya putar kembali, maka saya tidak akan mulai gigit kuku. mulai gigit kuku. Iya. Oh, lihat kukunya coba. Nih. Digrepes. Tuh. Nih, muka cakep, tangan tukang becak. Kebiasaan suami yang paling saya benci adalah Kalau saya ngomong suka main BB, baca koran, nonton bola, itu memang tuh cowok-cowok itu brengsek kok kadang. baik. Apabila hari ini hari terakhir saya hidup di dunia, maka orang yang ingin saya temui adalah Papa. Oke. Penyanyi atau pemain sinetron? Pertanyaan. Jadi belum selesai pertanyaan. Penyanyi atau pemain sinetron? Pemain sinetron. Pemain sinetron. Karir atau keluarga? Keluarga. Ibu yang baik atau motivatis yang terkenal? Ibu yang baik. Ibu yang baik. Psikolog atau arsitek pertanian? Psikolog. Muhammad Salsi Widodo atau Baim Wong? Maaf ya, tapi aku tuh jarang banget nonton berita, jadi aku nggak tahu Muhammad Salsi Widodo. Sama, saya juga nggak tahu. Maaf banget, cuma maaf Ya udah, banget. pilih aja Mau satu. disrespect. Ya udah Muhammad Salsi Widodo. Ya itulah ya. Nia Ramadhani atau Tika Putri? Nyebelin banget sih pertanyaannya, kan dulu teman aku. Emang dua-duanya nyebelin, saya tahu. Tapi Anda pilih satu. Tika Putri kan anaknya masih bayi banget, baru lahir. Apa Oke. coba alasannya? Tika Putri. Syuting Apa film itu? stripping atau main dengan Sienna? Main dengan Sienna. Main dengan Sienna. Ayah atau ibu? Ayah atau ibu? Ibu. Bikin video marah-marah lagi atau dibully di Twitter? Dibully di Twitter. Oke. Kaya tapi tidak punya teman atau melarat tapi banyak teman? Melarat tapi banyak teman. Ih, saya mau mending kaya nggak punya teman. Kalau kaya punya teman, pada ngutang semua nanti. Melarat tapi banyak teman. Ya, itu pilihan Anda ya. Iya. Ya. Ya kalau melarat harus banyak teman, kalau nggak ngutang sama siapa? Mendadak pikun atau mendadak gila? Mendadak pikun atau mendadak nggak dua-duanya lah, mendadak pikun deh. Mendadak pikun. Gendut atau keriput? Gendut. Gendut. Menantu takut mertua atau istri takut suami? Bisa takut suami. Istri takut suami.
Yakin? Kayaknya suami kamu takut sama kamu. Aduh, itu mulu. Ditinggal sama band main game atau ditinggal band syuting seharian? Ditinggal dan Kalau main game ada di rumah. Oh, nggak apa-apa kok dua-duanya ya ditinggal band. Ya kamu mah ditinggal dia nggak apa-apa lah intinya ya. Jangan juga. Ya habis dua-duanya nggak apa-apa. Harus jawab. Iya. Ditinggal band main game. Main game. Oke. Anak Anda jadi artis atau anak Anda jadi dokter? Terserah dia. Beneran ini beneran terserah dia beneran. Tapi Anda kalau misalnya Anda pilih yang mana? Anak saya jadi dokter. Jadi dokter. Oke. Tambah anak atau tambah job? Apa hubungannya sih? Tambah anak atau tambah job? Untuk sekarang apa untuk seumur hidup? Gak boleh nanya balik ya? Boleh. Ya untuk nanti lah. Anda lebih pingin tambah anak cepat atau Anda pingin tambah job? Oh, pengen tambah anak, ntar dulu tambah job dulu. Tambah job dulu. Oke. Beli tas baru atau beli mainan anak? Beli mainan anak. Beli mainan anak. Oh, ibu yang baik. Berantem sama ibu atau berantem sama suami? Beli habis. Siapa nyebelin habis suami? Ini beli habis. Oh, ya ibu saya juga bilang gitu sih, nggak apa-apa. Berantem sama ibu atau berantem dengan suami? Cepat! Berantem sama situ aja deh. Enggak, berantem sama ibu atau sama suami? Cepat! Berantem sama... Cepat! Ibu atau suami? Cepat! Berantem sama suami. Berantem sama suami, berantem sama suami, berantem sama ibu atau berantem sama mertua? Berantem sama ibu karena udah biasa. Udah biasa berantem sama ibu. Jago menyelesaikannya. Iya, betul. Benar. Iya, betul. Sienna sakit atau ibu sakit? Aduh. Sienna sakit tapi batuk 2 hari aja. Iya, ya. Yang terakhir ya. Ben atau Sienna? Suami atau anak? Nyebelin banget pertanyaannya. Lebih cinta suami atau lebih cinta anak? Kita dua-duanya. Tidak boleh satu saja. Nyebelin. Aduh, iklan. Lebih cinta anak loh. Karena nggak ada bekas. Kalau Ben nggak bakal kenapa-napa kalau aku jawab itu. Iya, tapi ya bang, saya kalau ditanya lebih cinta istri atau anak, lebih cinta anak lah. Saya nggak punya istri itu aja ya. Tapi apa yang susah waktu saya tanya tadi kan pengen ketemu ayah katanya, kenapa? Karena kan aku jarang ketemu sama papa. Papa mama udah pisah dari aku umur 8 tahun. Jadi figur ayah tuh hampir dibilang gak ada dalam hidup aku. Jadi ya intinya sih pengen melihat papa sehat, pengen melihat papa. Kalau ya bukan mendiskon mama ya, tapi yang pasti pengen lihat papa sehat dan jadi orang yang lebih baik lah. Oke. Tapi papa masih ada kan? Masih ada. Kalau gitu, kalau misalnya papa nonton nih, pengen ngomong apa sama papa? Kayaknya nonton deh papa. Masa sih? Kan gak deh. Kayaknya nonton deh. Karena nonton pun akan disampaikan oleh orang-orang yang dekat dia. Kamu ngomong apa? Pengen bilang bahwa Caca selalu berdoa untuk papa. Iya, pasti cinta banget sama papa, bahwa apapun kekurangan dan kelebihan papa adalah orang yang mengajarkan Caca gimana Caca tahu nilai memaafkan tuh seperti apa, gimana Caca tahu nilai menerima tuh apa, gimana Caca bisa bangkit saat Caca lagi sendiri dan semuanya lagi berat banget dan papa nggak pernah ada di sana, tapi Caca bisa. Tapi ya Caca nggak tahu papa sayang sama Caca atau enggak, tapi Caca akan selalu sayang sama papa dan it's okay. Dan Caca selalu sayang sama papa. Wow.
It's amazing, luar biasa sekali. Biar apapun yang terjadi, mau Anda sayang atau tidak, yang penting saya sayang pada dia ya. It's unconditional love. Dan kemana-mana tetap di kita. Tadi kan saya ngomong bahwa Marsyanda gosipnya mau berhenti jadi artis. Nah terus saya dengar-dengar Anda tuh sekarang menjadi motivartis. What is motivartis? Motivator itu sebenarnya singkatan, motivator dan artis. Motivator dan artis. Motivator dan artis. Jadi memang sekarang aku tuh lagi belajar jadi motivator. Udah mulai ngisi seminar-seminar, workshop, gitu-gitu. Pengembangan diri lah topiknya. Tentang? Gitu. Tentang, jadi awalnya aku ngebahas tentang struggle aku dari up and down yang pernah aku alami, video YouTube dulu segala macam tuh aku ceritain hikmah yang aku dapetin apa, inspirasi yang aku dapetin, kekuatan yang aku dapetin dari situ apa, kenapa aku mau bangkit, terus ada apa ya, healing proses aku seperti apa, terus aku share itu pertama-tama di video, di Vimeo, terus dari situ aku banyak diundang ke seminar-seminar untuk ngomongin itu. Oh gitu. Jadi banyak tentang judulnya From Failure to Hikmah. From failure to hikmah. Iya. Berarti Anda mengakui bahwa pernah mengalami failure tersebut dong? Aku mengakui bahwa aku pernah mendapatkan ujian yang merupakan itu titik balik buat aku. Titik balik buat Anda, oke. Dan aku bangga pernah mengalami. Ujian apa? Ujian yang sebenarnya berawal dari masa kecil aku, di mana perpisahan mama dan papa tuh sebenarnya belum pernah aku let go. Aku belum pernah move on dari itu sampai aku umur 20 tahun. Sampai umur 20 tahun? Aku selalu merasa udah let go, aku selalu merasa udah move on, aku udah baik-baik aja. Plus aku juga pernah mengalami bullying di SD. Dan aku selalu merasa gue udah fine dengan semua itu gitu. Sampai satu saat aku umur 18, aku konseling menyelesaikan anger aku yang ternyata masih tersimpan. Dan aku konseling pun juga awalnya disuruh sama Ben, karena Ben ngerasa kayaknya kamu punya banyak pain nih yang masih belum terselesaikan. Ya soalnya dia ngerasain ya, lu marah-marah kenanya dia gitu kan ya. Benar sih itu. Iya. Nah terus dari situ ya istilahnya masalah-masalah yang mengendap deep down dalam diri aku tuh menguap gitu loh. Menguap, dan kalau ngomongin soal video YouTube yang itu hanya sebagian kecil dari apa yang aku alamin waktu itu sebenarnya. Aku memang mengalami, ya I was depressed at that time. Karena memang istilah gini loh, aku tuh pengen ngeluarin semuanya ke permukaan, ngeluarin semua apa ya, kemarahan aku, kekecewaan aku, kesedihan aku atas perpisahan mama dan papa. Ini ada satu hal yang saya nggak terima. Kenapa? Karena saya juga pisah dengan istri saya ya. Tapi menurut saya pribadi, my son is okay gitu, nggak depressed. Nah itu apa itu? Mama dan papa mungkin melakukan ini dengan maksud nggak mau menyakiti aku, but there was never any closure. Nggak pernah mereka ngasih tau aku, mama dan papa mau pisah ya. Mungkin karena aku masih kecil, mereka menganggap nggak perlu dikasih tahu, yang ada mereka malah sedih nanti segala macam. Tapi aku sangat butuh itu ternyata. Nggak pernah ada papa pamit, papa udah nggak akan tinggal di rumah lagi nih. Malah dibohongin. Bukan nggak dibohongin, nggak ada berita, nggak ada pemberitahuan apa-apa aja. Pokoknya papa aku dengar dari nenek udah berpisah gitu. Dan ya udah gitu, dan ternyata nggak closure itu yang aku cari sampai aku umur 20, di mana aku nanya segala macam ke papa aku nanya, aku samperin papa, aku tanya ke mama kenapa dulu, kenapa begini, kenapa begitu, apa yang terjadi segala macam, aku buka semuanya sampai aku stres, sampai aku bener-bener nggak tidur 2 minggu, sampai aku ya orang nggak tidur 2 minggu gimana sih, pasti stres gitu kan. Dan ya itulah yang aku alamin gitu. Dan aku pikir ya aku tuh kenapa aku sampai stres, karena aku ngerasa dengan aku bisa mengeluarkan semuanya itu, semua pertanyaan-pertanyaan, amarah, kecewaan dan segala macam, aku bisa sembuh. Tapi I push myself too hard sampai aku stres. Tapi deep down pada saat itu aku tahu kalau aku oke lah, aku memang sampai stres gitu. Tapi aku nggak akan menemui hari ini di mana aku sekarang seperti ini kalau aku nggak pernah seperti itu waktu itu. Dan mungkin ya stres kelihatannya kayak ya kesian banget sih sampai stres gitu ya. Tapi ya aku mikir itu jadi titik balik buat aku gitu loh. Justru Allah memberikan apa ya, hikmah yang luar biasa, hadiah yang priceless gitu. Dengan itu aku jadi belajar menerima hidup aku, menerima diri aku. Ya stres hanyalah hal kecil gitu yang pernah aku alamin gitu. Tapi ya hadiah lainnya, aku jadi hubungan sama mama jauh lebih baik, sama papa aku bisa nerima, sama Ben jadi jauh lebih baik. Dan aku ngalamin semua itu, aku ngebayang kalau ngalamin sekarang setelah aku punya anak kan gak mungkin dong.
aku bisa jadi ibu yang baik juga untuk tapi Sienna. ini menarik sekali itu, karena pada saat saya berpisah sama istri saya, anak saya tuh kita kasih tahu gitu. Jadi kita bertiga ngumpul, kita bilang, well, do you know what is divorce? Kita bilang gini-gini, dan dia bisa nerima banget gitu. Karena kita jujur ya, dan karena masih ketemu terus ya. Jadi intinya malah kalau tidak diberitahu, malah dirahasiakan, itu malah menjadi stres ya. Malah menjadi sesuatu yang unfinished. Unfinished Yang ya? nggak selesai bertahun-tahun dan ya jadinya istilah gantung. Jadi gantung akhirnya. Oke, kita akan lihat dulu, ini adalah Marsyanda ketika sedang menjadi seorang motivator. Silakan. Hari ini mungkin saya pengen tanya, di sini apa udah ada yang pernah dengar judul video saya From Failure to Hikmah? Belum? Bagus kalau gitu. Makanya sekarang saya mau ceritakan soal From Failure to Hikmah. Saya pengen sharing. Terus saya ngeliat tulisan di situ bersama motivatis Marsyanda, dan nggak tahu kenapa, tapi saya ngerasa luar biasa, bersyukur luar biasa, dan itu terkait banget sama topik saya hari ini, bahwa nggak mungkin saya bisa sampai di hari ini menjadi diri saya sekarang kalau saya nggak pernah melewati yang namanya Kak Redi tadi, memaknai sinyal-sinyal dari Allah, yaitu kegagalan yang pernah saya alamin dulu. Tapi saya ngerasa saya banyak banget dapat hikmah dan pelajaran yang luar biasa dari yang namanya kegagalan itu. Saya ngerasa banyak banget dapat pembelajaran. Saya jadi belajar untuk menerima, saya jadi belajar untuk mencintai diri sendiri, dan masih banyak lagi. Dan ini juga saya jadi belajar untuk sekarang menjadi seorang yang namanya motivatis. Terima kasih. Apa sih yang ingin disampaikan ke peserta-peserta itu, apa sih? Bahwa ada banyak sih sebenarnya pesannya. Memang kalau yang aku ceritain berdasarkan pengalaman aku kan, aku tumbuh dari perpisahan orang tua yang unfinished itu tadi kan. Aku mengalami yang orang-orang bilang broken home. Ya walaupun broken home nggak selalu karena orang tuanya berpisah, ada juga sih yang orang tuanya masih sama-sama tapi mereka broken home karena dysfunctional family gitu. Cuman yang aku mau sampaikan adalah apapun yang terjadi di masa lalu lo yang membuat lo down atau sampai depresi atau apapun itu namanya, lo bisa bangkit dari situ. Tapi nggak nyaman untuk bisa mengenali masalah dalam diri kita itu, sangat nggak nyaman. Bahkan lo bisa sampai stres seperti apa yang aku alamin. Tapi itu buahnya manis luar biasa. Lo akan jadi orang yang jauh lebih mencintai hidup, lebih mencintai diri sendiri, dan bisa kenal sama yang namanya Allah. Aku ngerasain gitu, dengan aku mengenal diri aku bisa kenal sama Allah. Karena aku merasakan kalau aku cinta sama diri aku sendiri, aku bisa merasakan cintanya Allah ke aku gitu ya. Oke, jadi mencintai diri sendiri itu penting ya? Penting banget. Dulu aku selalu ngerasa kalau aku punya prestasi apa, aku nggak pernah kasih reward ke diri sendiri. Nggak pernah kayak, udah lo jangan kegeeran dulu, jangan keburu senang, jangan keburu bangga, lo belum pantas merasakan bangga. Tapi kalau sekarang aku sangat senang memberikan appreciation, penghargaan ke diri aku sendiri, bersyukur gitu. Jadi ya, dan itu penting banget. Jadi merasa kita punya nilai diri yang tinggi, harga diri yang tinggi, dan orang-orang yang sukses di dunia, orang-orang besar dalam sejarah adalah orang-orang yang apresiasi dirinya sendiri. Oke. Saya akan mengundang seorang artis lagi. Ini kita akan bahas karena ada perubahan baru, karena dia baru saja berhijab nih, karena Marsyanda juga berhijab kan. Saya mau tanya-tanya tentang ini. Ini adalah Sisi Syahab. Kamu jadi cantik begitu berhijab. The first time loh ini memuji, akhirnya setelah beberapa kali aku diundang di sini. Terima kasih. Enggak, saya nggak pernah. Masa sih nggak Iya. pernah? Aku pikir tadi pas sampai sini diundang lagi dan nanya apa ya. Aku pikir bakalan nanya kayak gitu. Enggak, cantik banget ya begitu Amin. berhijab, cantik sekali. Silakan duduk, silakan duduk. Jodohin ya sama babyku boleh? Wah. Ya ini mak-mak ngumpul gitu biasanya. Bener banget itu. Kalau nggak arisan, jodohin anaknya. Gitu. Oke, ini tunggu dulu. Ini Anda kenapa tiba-tiba bisa berhijab nih? Apa dapat apa nih? Merasa sudah yakin dan memang keinginan sudah lama sebenarnya. Baru Keinginan sudah realisasinya sebulan ini. Kenapa? Kenapa baru realisasinya sebulan ini? Kalau aku berkeyakinan gini, Allah, Tuhan itu selalu memberikan hidayah setiap umatnya. Tapi tergantung kita mau membuka hati atau enggak. Nah, mungkin saat ini saatnya aku untuk membuka hati dan menerima kalau
akhirnya aku memutuskan untuk berhijab. Oke, dan nyaman nggak begitu? Sangat nyaman. Sangat nyaman, oke. Ini kan banyak sekali bukan fenomena tapi pengertian bahwa kalau misalnya artis berhijab itu biasanya mereka takut jobnya kurang gitu ya, atau tiba-tiba nggak dapet job gitu ya. Anda ngerasain itu nggak? Enggak. Sama sekali nggak. Oke, kita tanya nanti ya kenapa tidak merasakan itu. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di kita. Oke, ini menarik sekali nih. Marsyanda menjadi seorang motivator, ya kan? Menjadi seorang motivator. Terus Sisi Shahab sekarang menggunakan hijab. Tadi saya bertanya, ada nggak ketakutan tentang misalnya, wah nanti nggak ada job lagi? Dan ternyata nggak ya? Nggak ada. Dan pasti ini kalau saya tanya kepada semua artis yang takut nggak, pasti jawabannya tidak. Karena yang namanya rezeki pasti ada di tangan Tuhan, sebagainya. Oke, I'm agree with that, saya setuju dengan itu. Tapi ada pertanyaan yang lebih menarik adalah, Anda berdua pernah berpikir tidak? Maksudnya, kalau saya menjadi seorang artis atau menjadi bekerja apapun ya, tidak usah seorang artis, bekerja apapun, dan satu saat saya tidak bisa menjadi itu lagi gitu. Maksudnya misalnya aja nggak laku lagi, atau misalnya saingan makin banyak, what you will do? Anda mau ngapain? Kalau aku memang sudah memikirkan itu udah lama. Makanya kenapa aku memilih kuliah. Memilih kuliah, oke. Kuliah dan menyelesaikannya, sampai sekarang berpikir mau ambil S2 dan juga pengen buka law firm. Karena emang aku mikir nggak akan selamanya di entertainment. Tidak akan sampai di entertainment. Jadi punya backup plan. Punya backup plan. Oke, dengan kuliah tersebut ya, kalau udah kuliah you can do anything you want karena basic pendidikannya sudah ada. Iya. Oke, kalau Marsyanda pernah mikir gitu? Pernah, baru beberapa hari lalu. Baru beberapa hari yang lalu? Iya. Oke. Itu juga aku mikir, mungkin nggak ya, lebih kayak ngetes self check gitu. Tapi lebih hubungannya ke anak ya. Kayak mungkin ya satu hari nanti kalau misalnya gue melepaskan karir sebagai artis untuk totally ngurus anak atau mengerjakan hal lain yang nggak ada hubungan dengan dunia entertainment gitu ya. Terus aku ngerasa kayak nggak apa-apa deh. Ada something seperti itu, dan jujur aku ngerasa kayak ada some feelings yang relief gitu, kayak lega bahwa ternyata gue nggak se-attach itu dengan dunia entertainment ini, bahwa kalau gue tidak lagi di situ gue nggak akan merasa ada identitas aku hilang seperti itu. Karena dapat satu dunia baru yang lebih menyenangkan. Jadi aku merasa identitas aku adalah Caca, bukan aku sebagai artis, tapi aku sebagai aku. Oke. Dapat tadi kalau Sisi mengatakan dapat sesuatu yang lebih menyenangkan. Maksudnya? Punya keluarga, punya rumah tangga sendiri, punya anak, punya suami yang sebenarnya itu lebih menjadi kewajiban aku yang harus aku lakukan daripada bekerja di entertain. Bekerja di dunia entertain. Oke. Sama kenal ya. Jadi kalau aku lebih mikirnya membangun seorang anak yang hebat, bukan hebat secara materi, bukan hebat secara hanya materi gitu, tapi secara jadi anak yang mumpuni. Ya, berarti definisi sukses itu beda-beda kan. Ya, membuat anak kita dewasa dan sukses itu juga sebuah kesuksesan. Tapi katanya Caca sekarang jadi manajernya band, bener? Iya. Gimana ceritanya? Ada potongan sendiri ya, Kak? Iya, suaminya di manajerin dia loh sekarang. Gimana ceritanya tuh? Iya, tidak bisa kemana-mana itu orang. Enggak gitu juga, jadi lebih ke band itu memang sempat ngobrol-ngobrol sama aku udah cukup lama. Kayak aku pengen deh kalau kamu manajerin aku, dia bilang gitu ke aku. Dia ngeliat aku juga tipe orang yang teliti, suka yang detail-detail gitu tuh aku suka gitu loh. Sementara Ben sangat orang yang tidak seperti itu. Jadi dia butuh orang yang nyatet-nyatet jadwal, ngatur keuangan, yang seperti itulah, yang perintil-perintilan. Dan aku juga orangnya suka berstrategi, planning untuk ke karir segala macam. Jadi ketika aku bilang, oh ya udah, oke, aku mau bantu, dan ya kita berdua excited lah untuk itu. Marsyanda, kamu tuh umur berapa sih? 24 tahun. Saya jauh lebih tua lah dibandingkan kamu ya. Tapi kan dulu aja saya ngeliat kamu tuh sebagai artis cilik sebenarnya ya. Terus sekarang saya ngeliat kamu di sini duduk sebagai seorang ibu-ibu dengan anak ya. Kamu merasa perubahan nggak sih? Ada perubahan nggak sih? Jadi lebih nyaman dengan diri sendiri sih. Jadi jujur ya, lebih nyaman dengan diri sendiri, dan beda banget. Aku kayak datang ke acara talk show di TV, aku dulu dengan aku sekarang itu aku beda banget. Aku ngerasanya ya, ketemu dengan teman-teman di dunia entertainment, teman-teman artis, aku beda banget. Aku lebih I'm just me. Kalau dulu? Kalau dulu aku kayak gimana ya gue minder apa pretending.
Berpura-pura. Lebih kayak trying to be something ya, karena aku belum tahu diri aku belum tahu kalau Caca tuh seperti apa sih, masih mencari. Kalau sekarang tuh aku lebih kayak ya udah, this is me. I don't have to be apa yang mencoba-coba mencari-cari Caca tuh seperti apa, Caca tuh seperti apa gitu. Oke. Kenapa? And you enjoy it now ya? Iya. Lebih menarik ya. Oke, saya akan mengundang seorang artis lagi biar rame sekarang ya. Ini seorang penyanyi, katanya baru sembuh dari sakit ya. Coba Mike Mohede. Mike, apa kabar Mike? Waduh, Mike baru sembuh katanya Mike. Baru sembuh. Halo. Silakan. Sakit apa Mike? DBD. DBD? Iya. Kapan itu? 2 minggu lalu deh kok. 2 minggu yang lalu. DBD bukannya kurus malah tambah kapasitas Minta cairan. kurusan. Oh iya. Iya. DBD makin tambah gemuk ya? Jadi dokter sempat nge-brief, bukan pembenaran. Ntar jangan kaget ya kalau agak bengkak pas sembuh. Emang kenapa dok? Oh, kenapa? Diinfus terus. Oh, diinfus terus. Kayak balon diisi air. Selalu deh dok. Wah, tuh nyamuk kurang ajar banget penyakit berarti ya. Demam berdarah nyamuk dong berarti ya? Nyamuk berarti ya. Tapi sekarang udah oke. Udah recovery sih kok. Udah turun juga berat? Minggu kemarin nyobain. Oh, nyoba OCD saya? Iya. Oh, sama turun. sama Billy juga. 1 kilo. Jendelanya harus dikecilin berarti, Mas. Iya. Jendela dikecilin. Kalau misalnya begini jendelanya harus sambil 6, terus coba yang seminggu sekali lah 24 mili, turun udah 8 kilo lebih tuh sekarang tuh. Jendelanya kalau gue masih ini kok, masih kebuka lebar terus ketoprak, bakso masih lewat gitu. Nggak apa-apa, makanan harus dinikmati, hidup cuma sekali. Hah? Tapi bisa turun-turun itu apa Itu itu? konsep Menarik gitu. konsep diet yang Anda boleh makan apa saja, jadi nggak usah mikirin nasi merah, dada ayam sampai enak-enak di jus. No karbo, enggak. Kamu boleh silakan, tapi jamnya kita atur. Jadi ada pengaturan jamnya dan Kan nasi goreng kambing? boleh, enak Jam banget 12 nasi goreng. malam. Boleh. Nasi Padang. Nah, boleh saya makan nasi padang, sop kambing dan sebagainya, six pack juga. Coba nanti kita obrolin juga. Wah, kalau Anda nggak tahu, Anda bisa buka website saya di www.readyforfit.com. Itu gratis, jadi nggak ada yang dipungut bayaran. Saya cuma pengen share doang. Nanti juga ada seminar tanggal 8. Anda silahkan cek di website saya. Silahkan cek di website saya. Kalau Anda ingin punya badan bagus tanpa keluar dan makan obat-obatan yang bikin Anda stres, jantung stres dan sebagainya, this is free. Makan bebas dan semuanya bebas pokoknya. Tanpa terasa kalau Anda adalah penonton hitam putih, saya sudah menjadi host hitam putih itu selama 3 tahun. Dan ini adalah sebuah perjalanan yang sangat amat luar biasa, sebuah pencarian yang luar biasa, dan sebuah kemajuan luar biasa dalam hidup saya, karena saya belajar dalam setiap hari. Dan hitam putih ini bisa terjadi, bisa Anda tonton seperti ini, dan mungkin Anda menyukai acaranya, karena sebuah kerja sama tim yang begitu luar biasa juga. Saya masih ingat sekali dengan tim yang luar biasa ini yang pertama kali mendatangi saya, memberikan saya konsep acaranya. Di sini tuh satu buah tim. Kameramen yang ada di sini yang luar biasa, yang mengambil adegan demi adegan. Para kreatif di sini yang luar biasa, harus mencari berita, mencarikan cerita, apa yang harus dibahas, dan semuanya. Dan di Teput ini ada orang-orang yang luar biasa juga. Ada Pak Andi Kairil yang wah bosnya dah, dia yang punya deh pokoknya. Terus ada IP-nya, eksekutif produsernya, namanya Mbak Tia. Ada satu lagi produsernya yang hampir setiap hari ketemu saya, menemani saya, namanya adalah Helen. Dan setelah 3 tahun lamanya membuat acara yang luar biasa ini, produser saya yang namanya Helen harus memilih untuk menjalankan move on dengan sebuah pekerjaan yang lain. Karena manusia hidup harus memilih sesuatu. Jadi ini adalah hari terakhir dia ada di sini, dan dia adalah satu orang yang sangat amat berjasa untuk membuat Hitam Putih bisa sampai sekarang seperti ini. Kalau Anda mengagumi acara ini adalah orang-orang di belakangnya. Dan saya ingin mengundang produser saya yang hari terakhir kerja di Trans 7 memegang Hitam Putih acara talkshow saya. Ada? Lagi di dalam ya.
kita paksain. Lagi on the way. Jadi kalau Anda melihat sebuah acara, ini dipimpin oleh orang-orang yang luar biasa dan Aku bener-bener semuanya. ini yang namanya Helen. Ini adalah orang yang nemenin saya, yang ribut sama saya, berantem sama saya tiap hari ya, ngasih ide-ide saya buat saya juga. Produser di sini yang memegang hitam putih, ada Mbak Tia di situ, ada Mbak Tia juga nemenin saya. Tapi Helen hari ini mau keluar dari hitam putih. Jadi kalau Anda melihat acara hitam putih, Anda ingat ini tampangnya, ini wajahnya. Ini adalah bagian-bagian besar. Semua orang di sini, semua orang yang bekerja di hitam putih ada bagian besar dalam membuat sebuah acara. Ini adalah salah satunya. Jadi keluar? Jadi mas. Nggak mikir dua kali. Enggak. It won't be the same without you. Tapi saya percaya timnya tim yang kuat dan hitam putih akan ada terus. Akan ada terus dan saya selalu bangga pernah jadi bagian di hitam putih. Jadi mohon doanya aja. Kalau emang takdir kita nggak tahu ya, cuman sampai kapanpun pokoknya hitam putih akan tetap ada. Oh, oke. Manusia mungkin harus memilih ya, memilih sebuah keputusan yang tepat untuk hidupnya sendiri. Dan Ci Helen ini, saya manggilnya Ci Helen soalnya. Ci Helen ini sekarang lagi mau berwira swasta, membuka usahanya sendiri. Dan kami tim hitam putih sedang mencoba untuk menghancurkan usaha tersebut agar balik lagi ke tim hitam putih ya, Bil ya. Kita udah rencana ini, kita udah panggil preman-preman banyak buat untuk usahanya ya. Supaya balik lagi ke sini. Jangan Mas Dedi, mohon doanya aja pokoknya. Pokoknya sukses terus. Makasih banyak Mas Dedi. Masih ingat banget pertama kali dimaki-maki Mas Dedi. Bohong, kalau yang itu jangan dengar. Bener itu bener. Tapi luar biasa, belajar banyak. Kalau misalnya penonton yang di rumah belajar, ketemu orang-orang inspiratif atau apa, kita pun timnya belajar banyak. Belajar banyak dan bukan cuma buat pemirsa semua, tapi beneran buat saya pribadi, buat tim, teman-teman yang di sini, tepuk tangan dong. Kalian semua keluarga saya dan yang namanya keluarga, hubungan kita nggak putus kan ya. Pokoknya sukses terus buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah. Ya kalau Anda lihat saya berdiri di sini ketika acaranya dimulai sampai selesai, saya memimpin sebuah acara di sini. Tapi Anda harus ingat bahwa sebuah acara yang bagus pasti memiliki tim yang luar biasa, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang membuat hitam putih bisa seperti ini. Dan Helen, it's been a pleasure working with you. Hitam putih dan saya tidak akan bisa menjadi seperti ini juga kalau tidak ada orang-orang luar biasa di belakangnya. Oke, kita punya sesuatu. Ini jalan ini. Ini adalah tim-tim hitam putih, jadi jangan lupa sama kita ya. Suatu saat datang berkunjung ke sini ya. Utang sekali lagi buat Helen. Mungkin ada yang mau disampaikan, Helen, Anda kalau nonton hitam putih atau Anda kepinginnya hitam putih seperti apa nanti? Kepinginnya hitam putih tetap ngasih nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif dan percaya
Dan saya percaya Hitam Putih adalah talk show yang mampu membuat perubahan. Membuat perubahan. Helen, tapi bukan ini aja, kita juga punya hadiah satu lagi buat si Helen. Coba tolong diputar. Sebenarnya saya nggak rela kalau Helen harus keluar dari Hitam Putih. Saya cuma rela orang pergi dari saya itu cuma dua. Yang satu mati. Yang dua, dia pergi untuk dapetin yang lebih baik daripada itu. Jadi mudah-mudahan Helen keluar bisa dapetin yang lebih baik. Sukses Helen, ya dimanapun kamu berada. Dan sekali lagi jangan lupa untuk ke-6 outletnya di hati kamu. Terima kasih Helen. Dah. Kalian di rumah ya, kalau melihat hal seperti ini atau melihat video seperti ini, melihat wajah-wajah yang tidak Anda kenali ya, karena mereka bukan artis, mereka bukan public figure, Anda akan bertanya siapa sih orang-orang tersebut ya, apa sih pentingnya saya melihat mereka. Wah, kalau Anda menikmati Hitam Putih, mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang membuat Hitam Putih ini, karena kalau tidak ada mereka, tayangan ini tidak akan pernah ada. Terima kasih Mas Anda. Thank you, terima kasih. Sukses ya, pokoknya apa yang kamu jalanin ke depan sukses. Karena ingat bahwa hal indah tidak pernah pergi dalam hidup, tapi selalu ada dalam hati. Jadi Corbusier inilah hitam.